Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel ini guys. Apa kabar semuanya dimanapun kalian berada? Semoga tetap sehat, tetap semangat di tengah badai COVID ini. Gak ada salahnya untuk kita tetap bisa produktif, tetap belajar dan menambah wawasan sehingga bisa lebih kuat lagi nanti setelah badai ini berlalu. Oke, di video kali ini kita akan sharing-sharing aja sih. Gue akan sharing terkait dengan eh, portofolio dulu 7 tahun yang lalu pas gue masih jadi freelance designer juga, dan waktu itu ada salah satu kliennya proyek kitabisa.com, mungkin teman-teman ada yang tahu. Nah, ini waktu itu gue pernah desain pertama. Nah, dan baru-baru ini gue ngecek lagi akun Behance ya, dan sempat ngelihat mockup ini dan shock gitu ya. Ternyata luar biasa juga apa yang gue buat dulu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini gue pengen sharing aja terkait dengan apa sih hal-hal yang mungkin bisa dibilang prinsipal UI yang gue langgar di mockup ini, dan semoga bisa jadi hikmah atau pelajaran buat teman-teman desainer yang lain. Oke, dan mungkin perlu dicatat bahwa gue masih ngebahas dari sisi tampilannya dulu ya, belum sampai level interaksinya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama mungkin kita akan bahas dari sisi atas dulu nih, teman-teman. Eh, Logo ya. Logo ini bisa dilihat dia agak warna-warni. Nah, ini hati-hati sih buat yang punya logo warna-warni. Ini beban untuk bisa integrate ke UI-nya agak-agak berat gitu ya. Nah, cuman kelihatan ya. Di sini yang agak-agak bikin gua kurang nyaman adalah lihat logonya yang dia nyatu sama background belakang. Nah, ini bisa dibilang kurang apa ya, agak-agak nggak biasa aja sih. Walaupun mungkin masih sah-sah aja, cuman ini nanti akan jadi PR pada saat di tampilan mobile misalnya, atau tampilan apa yang berarti kan ininya mesti nyesuaiin. Apakah logonya akan tetap berada di sini atau dia akan berubah, dan kalau misalnya dia nggak harus nyatu sama bannernya, bentuknya kayak gimana gitu. Apakah dipanjang sampai ke bawah gitu. Nah, kita nggak tahu. Oke, itu dari sisi logo. Lalu yang kedua, nah kelihatan nih di sisi teks di navbar ya. Satu hal yang paling fatal adalah dia kelihatan nggak konsisten. Jadi ini satu size-nya segini, yang ini mungkin tiga kalinya, itu kan. Jadi kelihatan bukan yang hal yang sama gitu. Apalagi dilihat di sini ikonnya udah mau nyaingin sama logonya ya. Jadi kelihatan nggak imbang gitu. Jadi kalau bisa, teman-teman kalau bikin navbar itu harus konsisten size-nya itu biar kelihatan padu untuk desainnya. Oke. Lalu yang ketiga itu terkait dengan definisinya. Nah, di sini yang dipakai adalah definisi proyek gitu. Nah, proyek itu sebenarnya apa sih? Proyek IT kah? Proyek pembangunan kah? Development kah? Nah, ini eh, salah satu hal yang bikin ambigu jadinya. Mungkin kita mesti punya eh, saran gue ya, mungkin definisi-definisi yang lebih clear gitu biar user nggak salah paham. Walaupun sebenarnya sah-sah aja sih pakai ini, cuman memang nanti akan ada effort yang cukup banyak untuk nge-educate. Kalau ini sebenarnya untuk proyek sosial. Oke, itu untuk navbar. Kita lanjut ke hero banner. Nah, teman-teman bisa lihat di sini gue pakai sliding banner ya. Ada salah satu yang perlu dicek adalah nih, yang bikin gue apa agak malu ya, pakai gambar Devil May Cry 4. Karena waktu itu gue lagi main itu dan banyak artnya yang keren-keren, jadi gue pikir ini bisa masuk dan emang jadi kelihatan keren sih mockupnya gitu kan. Cuman ini sebenarnya jadi agak melenceng gitu ya dari apa sih tujuan webnya itu sendiri, message-nya itu apa gitu. Dan karena kalau misalnya kita bilang kan gambar itu kan mampu memuat 1000 kata ya. Jadi dengan kita pakai gambar yang sesuai itu bisa
membuat user juga lebih relate gitu tujuan dari message-nya apa. Tapi kalau kita pakai gambar yang ngasal, itu jadinya juga ya sekedar desain-desain aja gitu. Kalau emang buat latihan aja sih nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya mau taruh di portofolio kamu atau di tempat lain yang mau di-show ke user, ini kurang pas aja sih. Lalu message-nya, nah ini di sisi message-nya eh, mungkin feedbacknya dia lebih harusnya bisa lebih engaging ya, karena emang kan kalau kita bilang message yang ada di hero banner tuh seharusnya message yang bisa menjelaskan apa sih tujuan dari web ini atau unique value proposition apa. Jadi orang tertarik untuk dia mau tahu lebih lanjut atau at least klik uh, to actionnya itu buttonnya. Nah ini gua rasa sih kurang pas dan justru maksudnya apa nih wujudkan impian di sini dan kepo ini maksudnya apa itu apakah gua harus uh, dengan gua klik kepo ini mungkin maksudnya mau ngejelasin tadi ini maksudnya apa cuman kelihatan gak pas. Oke, itu untuk hero banner. Nah, lalu berikutnya adalah section di bisa dibilang apa ya, kumpulan proyeknya atau proyek sosial. Nah, ini karena gue benchmark dari Kickstarter gitu ya, sama ada salah satu lagi, uh, gue lupa apa website buat crowdsourcing juga dari luar. Ini dia dikategorisasi sebagai proyek baru terpopuler sama hampir selesai. Nah, karena mostly mereka semua thumbnailnya kotak, ya jadi gue pengen berinovasi pakai thumbnail bulat. Cuman yang jadi masalah adalah sebenarnya gak ada masalah dengan bulatnya sih. Masalahnya adalah guanya yang terlalu maksa untuk masukin semua informasi di sini. Jadi nggak ada fokusnya sama sekali. Maksudnya kayak orang tuh tujuan tujuan lo bikin thumbnail ini apa yang mengharapkan gitu untuk orang lihat. Apakah persentasenya, apakah judulnya gitu kan. Kalau kayak ini kan judulnya jadi tenggelam ya. Jadi orang-orang yang pertama kali lihat gue berani jamin ya ini pasti persentasenya gitu karena udahlah dia teksnya gede dia didukung juga sama visual cue di sini ada warnanya juga jadi kelihatan uh, dia yang paling mengambil perhatian apalagi di sini dipenuhi dengan tweet-tweet ini memang sih kayaknya tujuannya untuk menimbulkan sosial apa ada dukungan sosial gitu ya. Cuman jadinya penuh banget gitu. Gua sih saran ada beberapa yang di take out. Jadi satu thumbnail cukup dua atau tiga informasi lah maksimal. Lalu lagi-lagi ada terkenal di gambarnya ya. Jadi gue pakai gambar ini ada yang tahu Dead Space ya. Ya, gue pakai gambar Dead Space dan ini di copy sama, jadi kayak nggak kelihatan perbedaan nih. Oke, lalu selanjutnya feedbacknya adalah ini nih. Jadi scrollingnya tuh ke atas bawah pak. Uh, gue agak ini juga sih agak sanksi gitu di zaman itu tuh user emang masih jarang kayaknya yang dia mau klik scroll bawah itu untuk ngelihat sesuatu. Apalagi kalau misalnya ini jadi responsif mobile, ini pasti aneh banget karena ya scroll bawah kan sudah terwakili dengan kita nge-scroll layar HP. Jadi emang ini agak-agak fatal. Apalagi kalau setiap ngeklik itu cuma satu thumbnail doang yang kebuka. Nah, mending kalau 3 sama 4 gitu. Ini cuma satu-satu. Jadi kayak orang buat ngelihat ini aja mesti effort gitu untuk ngelihat apa aja sih proyek sosial yang ada. Kan, nah itu benar-benar dihindari banget. Jadi untuk memang ada informasi yang butuh dilihat user ya dijembrengin aja. Jangan semua mungkin tetap tetap gradual, cuman jangan terlalu sedikit juga. Oke, itu lalu berikutnya ini ada organisasi sosial ya. Kalau gue lihat namanya sih mungkin ini lebih ke arah apa aja sih yang berpartisipasi di sini nih organisasinya. Ada WWF, UNICEF dan lain sebagainya. Nah mungkin kalau misalnya gue lihat feedback di sini sih lebih ke arah apa ya? Ada beberapa logo yang dia gede banget. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman pernah ikut event atau jadi panitia event bagian sponsorship, biasanya kan kalau logo gede itu mereka yang prestisius atau sponsorshipnya ngambil paket yang paling besar gitu kan. Nah yang ini gimana nih?
Ini nggak kelihatan seperti itu dari segi hierarki. Jadi gue ya mungkin takutnya ada selek juga nih antar organisasinya. Lalu di sini ada lihat semua. Nah ini yang aneh, di sini ada lihat semua, yang di sininya nggak ada gitu loh. Padahal ini yang sebenarnya lebih butuh itu. Karena begitu orang-orang lihat kan mungkin dia pengen, aduh ribet banget nih, gue scroll satu-satu, gue langsung aja lah ada view listnya nggak. Nah, justru di sini ada lihat semua. Dan buat apa orang ngelihat organisasi sosial yang lain? Eh, Pun kalau misalnya dia emang mau nyari yang lain, mungkin menurut gua dia akan nyari di kolom search aja gitu dibanding dia ngelihat semua di sini. Jadi ini salah satu menurut gua peletakan link lihat semua yang nggak pas. Oke, terakhir section footer, satu yang paling nggak nyaman gua ngelihatnya adalah masalah ini terlalu mepet banget UI-nya gitu ya, dan nggak konsisten. Yang ini paddingnya berapa, yang ini paddingnya berapa. Ini mungkin cuma 6 px, yang ini 18 px. Jadi kelihatan banget kurang pasnya gitu. Dan ini mepet-mepet juga. Ini nggak konsisten ya. Jadi di sini pakai icon, yang ini nggak pakai sendiri gitu. Nih ini aneh. Jadi kalau bisa tetap konsisten. Kalau misalnya satu ini pakai icon semua, ya alamatnya juga pakai icon. Carilah icon yang relate sama alamat lah, kurang lebih kayak gitu. Oke, itu aja mungkin teman-teman untuk halaman home. Lanjut kita masuk ke halaman yang detail. Jadi kalau misalnya kita klik satu di sini, kita masuk ke halaman detail. Oke, sampai sekarang masih masih ini ya, masih semangat ya. Lanjut di halaman detail. Nah ini kita lihat lagi di sini ya. Ini udah berubah lagi nih navbarnya. Jadi ada telusuri, ada buat proyek sekarang, sama telusuri organisasi sosial. Nah, ini beda lagi dan ikonnya pun menghilang. Jadi ya mungkin lagi pusing kali yang desain. Nah, lalu kita masuk nih judulnya, oke, cukup baik. Nah, ini nih, entah kenapa gue merasa kurang nyaman dengan dia ada dua line gini. Mungkin satu line aja udah cukup kak. Karena buat apa juga orang, nggak tahu sih, buat apa orang full namanya gitu. Lalu lanjut di bawah, yang lagi-lagi pemakaian gambar yang kurang pas, walaupun keren. Nah ini nih, ini satu yang cukup nggak nyaman lihatnya, adalah pemakaian icon yang nggak jelas. Ini ambigu banget, buat apa icon ini? Salah satu teori yang terkenal sih, prinsip desain adalah dia itu mesti relate sama dunia saat ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ngelihat icon trash gitu kan, itu kan relate sama ngebuang, hapus, icon edit, pensil gitu kan. Jadi emang orang tuh langsung oke, connect gitu loh. Nah ini apa pidato kah, yang ini kerjasama gitu. Ini ngeri-ngeri sedap gitu, nggak terlalu jelas maksudnya apa. Jadi hindari penggunaan icon yang kayak gini. Jadi kalau emang ada butuh bikin icon sendiri yang emang khusus gitu ya, spesial, mungkin perlu ditambahin kata-kata aja kayak misalnya ini donasi gitu kan. Ini kan mungkin nggak jarang gitu button kayak gini, maksudnya nggak seumum delete atau edit atau create. Nah, mungkin dikasih visual aja nih atau teksnya, jadi icon plus teks dibanding dengan cuma icon gini doang. Lalu selanjutnya adalah ini juga sama, nggak sepadan ya. Ini marginnya gede, ini mepet, ini mepet, mepet, ini panjang. Jadi masalah margin. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya share. Jadi kurang lebih ada, gue bilang ada 3 feedback sih yang paling eh, primer gitu ya, atau yang paling penting. Pertama ini tadi bisa dibilang mental model ya. Jadi hati-hati penggunaan icon, penggunaan button yang bisa dibilang agak kurang jelas atau membingungkan user. Lalu yang kedua nih, dari sisi konsistensi penggunaan itu kan, white spacingnya harus jelas.
tuh konsisten gitu ya, yang satu segini, yang satu segini, jadi jangan kelihatan sebagai elemen yang berbeda gitu loh. Itu juga berlaku sama font, teks, warna kalau misalnya dibikin paletnya juga. Jadi konsistensi di semua halaman, kerapihan, konsistensi di semua halaman. Jadinya orang tuh masih relate, oh halaman ini masih masih di website yang sama kok kita, bukan pindah website. Lalu yang ketiga, mungkin feedbacknya di sisi penggunaan gambar-gambar atau ilustrasi yang ada di webnya. Ya kalau bisa disesuaikan dengan message dari webnya itu sendiri. Kalau misalnya kita sosial ya berarti gambar-gambar yang sosial lah gitu. Ada orang lagi bantu gitu kan, atau lagi eh, kumpul sama keluarga, whatever lah. Yang jelas dia membantu yang ngelihat website kita tuh jadi tahu nih maksudnya apa. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedengerin sampai akhir. Kalau misalnya ada feedback terkait dengan video ini ataupun kontennya, mungkin teman-teman punya masukan yang lain, silahkan aja masukin di komentar. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.